Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja LPTK UIN Alauddin Makassar. Perkenalkan, saya Siti Kaswati, seorang guru kelas MI. Pada hari ini, Senin 19 Januari 2026 akan melaksanakan praktik pembelajaran di MI Bilingual Al-Islam Sukomoro. Mata pelajaran yang akan saya sampaikan adalah mata pelajaran IPAS, materi pengelolaan potensi daerah kelas 6 semester genap, menggunakan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan TIPEC. Semoga video kegiatan mengajar saya ini diperkenankan oleh Bapak Ibu dosen penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Anak Miba, Islami berprestasi dunia. alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini Mem Siti ingin meminta tolong kepada ketua kelas Mas Galang untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Mas Galang. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih untuk Mas Galang, silahkan kembali ke tempatnya. Alhamdulillah, anak-anakku, pada hari ini Mem Siti akan melakukan presensi kepada kalian. Silahkan bagi yang sudah hadir, silahkan menanggapi dengan kata hadir atau hadiroh. Paham? Oke. Audia Naira Mikaila, Auxelia Brenda, Akila Maulida, Alif Adnan Ahmadi. Anak-anak, hari ini tadi kalian sudah melaksanakan upacara ya? Iya. Bagaimana rasanya? Senang, alhamdulillah. Ada yang capek enggak? Mungkin ada yang sudah haus? Oh, sudah, oke. Kalian boleh minum dulu kalau ingin minum dulu, ya. Kemudian anak-anak, oh ya, minum dulu, oke. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar
tentang pengelolaan potensi daerah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang sumber daya daerah yang terdiri dari 4 hal. Apakah kalian masih ingat? Oke, yang pertama apa? Sumber daya alam, betul. Yang kedua sumber daya manusia, pinter. Yang ketiga ada teknologi. Yang keempat adalah Alhamdulillah kalau masih ingat. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, dari keempat sumber daya daerah tadi nanti akan kita kaitkan dengan namanya potensi daerah. Nah, potensi daerah ini dari keempat tadi ya, nanti kalian akan belajar untuk belajar mengelola. Mengelola apa? Ya mengelola potensi daerah. Misal, apakah kalian ada yang tahu produk unggulan di Nganjuk kita? Apa? Brambang, bahasa Indonesianya apa? Bawang merah. Oke, apa lagi? Sumber dayanya? Padi. Oke, terus apa lagi? Cengkeh. Kemudian ada nggak kuliner yang khas dari daerah Nganjuk? Apa? Nasi pecel. Apalagi? Nasi becek. Apalagi? Nasi rawon. Oke, good. Benar. Nah, kalian kan sudah tahu beberapa sumber daya alam, sudah tahu beberapa produk unggulan. Nah, hari ini nanti kita akan belajar tentang potensi pengelolaan potensi daerah. Nah, ini nanti kita akan belajar bagaimana toh kita mengelola potensi tersebut biar apa? Biar pada akhirnya nanti kalian itu bisa mengelola, bisa meningkatkan kesejahteraan hidup di masyarakat. Meskipun kalian masih MI, meskipun kalian belum dewasa, kalian boleh melakukan usaha-usaha yang menghasilkan uang. Apa? Sudah ada yang menghasilkan uang sendiri ini? Belum, masa? Di daerah sana loh, gondang-gondang, masa nggak ada yang pedal berambang itu nggak ada? Ada enggak? Enggak. Ada yang sudah buat jadi konten kreator apa belum? Oh belum, masa? Kalian kan punya TikTok toh? Masa enggak ada kontennya? Ada. Nah itu juga termasuk ekonomi kreatif. Nah anak-anakku, sebagai warga Nganjuk, ya sebagai warga Indonesia, setidaknya kita harus tahu, harus peduli terhadap lingkungan kita. Kira-kira kalau di lingkungan kita itu banyak berambangnya, banyak padinya, maka bagaimana cara kita nanti mengolahnya? Ya, oke. Nah, yang pertama, mari kita menuju ke tujuan pembelajaran. Kalian perhatikan slide-nya. Di pembelajaran kita hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kalian lakukan. Yang pertama, coba Mbak Brenda dibaca yang pertama. Peserta didik mampu mengidentifikasi potensi sumber daya daerah. Oke, yang kedua. Lagi Mbak. Peserta didik mampu merancang produk atau usaha berbasis ekonomi kreatif. Oke, harapannya nanti kalian akan dihadapkan pada satu sumber daya yang kemudian kalian nanti secara berkelompok akan merancang produk ekonomi kreatif, gitu ya. Yang ketiga. Apa? Mempresentasikan hasil diskusi tentang tantangan dan solusi dalam mengelola potensi daerah. Dan oke, kemudian yang ketiga adalah mempresentasikan. Setelah nanti kalian berdiskusi dengan masing-masing kelompok, nanti kalian akan mempresentasikan apa saja hasil dari rancangan produk yang kalian bahas bersama teman-teman. Kemudian bersamaan dengan ketika kita memulai suatu usaha, memulai suatu pengelolaan sumber daya, maka nanti pasti akan ada tantangan. Nah, ketika ada tantangan, ada masalah, maka kalian nanti diharapkan dapat memberikan solusi. Gitu ya? Oke. Nah, pengelolaan potensi daerah, kalian perhatikan ya. Pengelolaan potensi daerah ini nanti kalian kan sudah tahu sumber daya daerah, kemudian tahu bahwa untuk mengelola sumber daya daerah maka diperlukan ekonomi kreatif, ya. Kemudian kalian nanti juga akan menemui
tantangan dan solusi dalam mengelola potensi daerah. Nah, sumber daya daerah yang kita pelajari pada pertemuan kemarin yaitu sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah. Kalian tadi bilangnya ada beberapa namanya sumber daya alam. Kalian tadi menyebutkan hasil pertanian berupa apa tadi, Nak? Padi sama apa? Bawang merah. Apa lagi? Apakah cengkeh itu hasil pertanian? Tidak, tapi dia masuknya ke hasil perkebunan. Ada lagi hasil hutan, kemudian hasil perikanan, peternakan, dan tambang. Yang melanjutkan, ini yang masih yang kemarin ya. Sumber daya manusia, yaitu kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan kreativitas yang dimiliki oleh warga di sekitar kita. Contohnya, ada pengrajin, petani, pedagang. Termasuk kalau guru itu termasuk kemampuan apa enggak, Nak? Bentar ya. Ada video, ini nanti videonya ambil dari seorang yang beliau itu menceritakan tentang daerah kita, ya, tentang daerah Nganjuk pada khususnya. Nanti tugas kalian adalah menganalisis dan mengidentifikasi potensi apa yang ada di dalam video. Maksudnya potensi yang dimaksud adalah sumber daya alamnya apa, kemudian nanti sumber daya manusianya kira-kira apa, teknologinya apa saja, kemudian sama yang satu adalah infrastruktur yang ada di Nganjuk. Kalian perhatikan dulu ya. Anak-anak, tadi kalian sudah memperhatikan videonya, kemudian Mem harap tadi kan kalian bisa mengidentifikasi potensi apa yang ada di dalam video tersebut. Ya, sudah ketemu potensinya apa belum? Sumber daya alamnya tadi apa? Sumber daya alamnya yang tersedia di video, cengkeh, apalagi? Anggrek, apalagi? Padi, apalagi? Bawang merah. Oke, sumber daya manusianya apa saja? Pengrajin, petani, pedagang. Oke, penari, ada Pak Bupati juga tadi ya. Oke, kemudian teknologi yang sudah ada di Nganjuk apa? Mobil, motor. Oke, apalagi? Apa? HP. Oke, kemudian infrastruktur yang ada di Nganjuk apa tadi? Jalan raya, jalan tol, apalagi? Jembatan. Ada apa? Pasar. Oke, nah setelah kalian melihat video, Mem Siti punya secret box. Tulisannya secret box tapi bentuknya tabung, maaf ya. Nggak apa-apa. Namanya secret itu apa? Rahasia. Berarti apa ya kira-kira ini rahasianya? Nah, ini nanti di setiap anak akan mengambil satu. Apa yang diambil? Satu gulungan kertas. Kemudian nanti kalian buka. Setelah itu nanti tugas kalian adalah mengidentifikasi di gambar itu masuk sumber daya daerah yang mana. Sumber daya daerah. Nanti akan Mem buat tabel. Semoga nanti muat ya. Ada 4 tabel. Yang pertama adalah sumber daya alam, yang kedua adalah sumber daya manusia, yang ketiga teknologi, yang keempat adalah infrastruktur. Nah, sekarang membagikan tugas kalian. Kalau nanti kamu sudah tahu di situ termasuk sumber daya daerah yang mana, kamu bisa menempel di bagian-bagian tabel berikut. Paham? Oke. Silahkan diambil.
Ya, diambil. Sudah, kamu matikan aja. Ambil satu-satu. Kalau sudah, silahkan langsung ditempel ya. Boleh. Ayo silahkan ditempel dan silahkan kalian berpikir mau nempel di bagian yang mana. Ayo silahkan. M apa A itu? Ayo silahkan. Hati-hati. Sudah? Sudah semua? Oke, sekarang perhatikan papan tulisnya satu persatu ya. Oke, yang pertama gambar apa ini? Jagung. Apakah jagung termasuk sumber daya alam? Oke, betul. Kemudian ini gambar singkong. Singkong, keripik singkong maksudnya. Keripik singkong ini termasuk sumber daya alam? Iya. Terus ini ada tanaman bawang merah, betul? Oke, ada kayu-kayu gelondongan, betul? Oke, good. Nah ini sumber daya manusia. Ya, yuk ini tadi siapa ya? Ini apa ini? Kendi. Apakah kendi termasuk dalam sumber daya manusia? Tidak. Harusnya kendi ini masuknya kemana, nak? Sumber daya alam. Oke, kita masukkan ke sini. Apa-apa. Kemudian yang di sini, yang disorot ini apanya? Orangnya apa buahnya? Orangnya. Oke, kalau orangnya ini dia pekerjaannya apa ini? Pedagang, betul ya, sumber daya manusia. Oke. Kemudian ada pengrajin bata. Batu apa ini namanya ya? Batako. Septic tank. Oke. Ini ada pengrajin, betul apa salah? Betul. Kemudian ada petani. Betul. Ada apa ini? Anak-anak yang sedang melukis, betul apa salah? Betul. Kemudian ada perajin, betul. Ada Pak Dalang, betul. Nah ini apa ini? Wakul. Wakulnya termasuk kemana? Sumber daya alam. Oke, kita pindah ke sini ya. Kemudian teknologi, apakah jaringan termasuk teknologi? Iya. Kemudian ini apa ya? Traktor. Mobil apa ini? Mobil mobil monster ini ya. Ya, ini termasuk teknologi? Ya. Kemudian jalan, apakah termasuk dalam infrastruktur? Betul. Kemudian jembatan? Ya. Kemudian sekolah? Ya, oke. GWDGOB. Asik. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sekarang Mem Siti akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini nanti tugas kalian adalah mengerjakan apa saja toh nanti yang harus dikerjakan. Pertama, kalian tulis dulu identitas kelompok kalian. Yang kedua, nanti di sini akan ada scan barcode. Ini sebenarnya adalah video yang tadi Mem sampaikan, tapi kalau kalian ingin melihat lagi, ingin menyelidiki lagi apa saja yang ada di video tadi, kalian bisa nyeken di link atau barcode berikut. Kemudian setelah itu, tugas kalian adalah mengidentifikasi potensi daerah. Yang seperti tadi loh, yang kalian sebutkan, nanti kalian tulis di sini dengan jelas dan rapi. Ya, agar bisa terbaca. Kemudian nanti kalian akan menemui
permasalahan ya, permasalahan pengelolaan potensi daerah. Nanti kalian diskusikan dengan temanmu bagaimana solusinya, kemudian kamu tentukan satu saja produk yang bisa kalian rancang. Misal ya, kalau misalnya berambang nanti diapakan, kemudian nanti bagaimana dengan modalnya, bagaimana dengan tantangan pemasarannya, nanti kalian tulis di sini ya. Kemudian solusi dan ide kreatifnya. Nah, misal kalau dalam pengelolaan itu kalian mau membuat suatu produk, misal berambang goreng, maka nanti bagaimana cara pengolahan sederhananya, cara pengolahannya bagaimana ya, nanti kalian diskusikan dengan teman-teman, kemudian cara pemasarannya bagaimana, kemudian berikan simpulan hasil dari diskusi kalian. Kemudian setelah itu nanti kamu perwakilan kelompok ya, nanti Mem Siti minta 2 kelompok yang Mem acak, siapapun nanti harus siap untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan enggak? Tidak. Mem nanti harapannya adalah setiap kelompok nanti berbeda apa yang, misalnya sumber daya alam apa yang ingin kalian kembangkan ya. Mem Siti bagi langsung 4 kelompok ya. Silakan ditulis dulu identifikasi kelompoknya. Identitas kelompoknya silakan ditulis dulu. Nama kelompoknya terserah. Mulai melakukan penyelidikan ya. Boleh kalian ambil 1 HP saja. Silakan HP-nya di-on-kan. Kemudian buka Google Lensa. Oke, Google Lensa. Tahu Google Lensa? Boleh dari kamera atau boleh dari Google Lensa. Sudah ketemu? Sudah kelihatan apa belum? Coba, ayo difoto. Sudah keluar videonya. Oke, kalau sudah kalian boleh mengamati. Kemudian nanti di pertanyaan yang kedua itu silakan didiskusikan bersama kelompok kalian. Misalnya kelompok Gian nanti mau mengunggulkan atau merancang produk ekonomi apa? Soto becek. Soto becek, oke. Kelompoknya Brenda nanti apa? Bawang merah. Kemudian kelompoknya Revi apa? Sumber daya alam yang tadi boleh? Apa? Padi, oke. Kemudian kelompoknya Aurel apa? Jagung, oke, baik. Ya, silahkan didiskusikan. Oke, stopnya tadi apa saja nak? Petani, pedagang. Oke, ada yang ditanyakan apa enggak? Oke, sekarang kelompoknya Gian. Oke, kelompoknya Mas Gian. Nanti produk unggulan yang akan dikembangkan apa? Soto becek. Soto becek. Kenapa kok soto becek? Karena ini dibuat untuk tidak apa? Kenapa? Kalau soto becek nanti bahan bakunya apa? Bahan bakunya ada nasi. Ada nasi, apalagi? Ada daging kambing. Daging kambing. Kenapa kok milihnya? 2 dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang kalian lakukan. Untuk kelompoknya Mas Gian, ayo silakan maju ke depan. Ayo maju semuanya. Salam dulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Gian dan kelompok silakan mempresentasikan tadi ketika kamu diskusi permasalahan apa yang kamu temui atau permasalahan yang dihadapi masyarakat Nganjuk ini dalam mengelola potensi daerah tadi seperti apa? Terbatasnya modal dan kualitas SDM yang belum bisa memanfaatkan teknologi. Oke, berarti masalahnya ada 2 ya. Yang pertama modalnya, yang kedua adalah SDM-nya belum bisa mengolah
sumber daya alamnya. Terus yang kedua, sebenarnya mengapa potensi daerah itu, padahal kan di Nganjuk itu potensi daerahnya kan besar, sangat besar sekali, tapi belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut kamu bagaimana? Karena masyarakat belum bisa mengolah bahan utama menjadi produk unggulan. Nah, berarti ini yang kurang adalah keterampilan SDM-nya ya nak ya. Kemudian analisis ekonomi kreatif. Coba tadi kamu kan berdiskusi, contoh produk ekonomi kreatif yang menurut kamu bisa dikembangkan di Kabupaten Nganjuk ini apa? Soto becek anti hipertensi. Oh, ini menarik ya. Soto becek tapi anti hipertensi. Kalau soto-soto biasa kan paling ada nasi, ada kuah kuning, sama isinya ayam atau daging. Lah ini kelompoknya Mas Gian mau menampilkan soto becek anti hipertensi. Ada yang mau menanggapi enggak? Iya, kelompoknya Mbak Revi kenapa? Dari daging kambing apa dari daging apa, Mas? Iya. Lah, itu kan memang dari daging kambing. Tapi permasalahannya adalah, ya ini nek daging kambing berarti kan ini sangat berpotensi sekali untuk membuat orang jadi hipertensi. Hipertensi itu apa nak? Dari tekanan darah tinggi. Berarti ini nanti kelompoknya Mas Gian harus mencari cara biar soto daging kambingnya ini tidak membuat hipertensi. Bagaimana Mas caranya? Menggunakan daging kambing yang masih muda. Oke, menggunakan daging kambing yang masih muda. Ini berkaitan dengan mungkin ya nak ya. Kalau masih muda daging kambingnya, lemaknya jelas belum terlalu banyak. Beda dengan lemak yang ada di daging yang sudah dewasa atau namanya poel. Kalau apa namanya kalau daging kambing. Kemudian selain kalian menggunakan daging kambing yang masih muda, kira-kira kalau kalian yang pernah makan daging apa soto becek ini ya, biasanya di atasnya itu selain nasi, daging dan soto ada apanya nak? Ada apa? Ada sayurnya. Sayurnya apa? Kobis. Terus apa lagi? Kecambah. Apa lagi? Ada irisan apa di situ? Bawang merah. Bawang merah itu kalau kamu belajar IPA lebih dalam ya, bawang merah itu ternyata bisa sebagai antioksidan. Antioksidan itu adalah sesuatu yang bisa menetralkan. Misal soto daging tadi kan kadang dicampuri dengan sate, ya enggak? Sate itu kan dibakar. Kalau dibakar nanti dia akan menghasilkan karbon. Atau yang gosong-gosong itu lah nak, ya. Lah, gosong-gosong itu kalau masuk ke dalam tubuh kita, itu namanya adalah zat karsinogenik atau zat yang berbahaya untuk tubuh kita. Lah, cara menetralkannya dengan cara makan antioksidan. Antioksidannya tadi apa? Irisan bawang merah. Selain irisan bawang merah, kadang ada yang kecut-kecut itu apa? Jeruk nipis. Jeruk nipis itu juga untuk penetral. Dan juga ini tips untuk kalian ya, bagi yang tidak ingin hipertensi. Hipertensi itu kan penyebabnya karena memang pencernaan lemaknya itu dia terganggu. Biar pencernaannya lancar bagaimana? Minumnya. Minumnya kalau kalian makan nasi becek biasanya minumnya apa? Lah adalah es teh inilah yang dia itu mengandung tanin. Tanin itu bisa menghambat zat besi dalam lemak, dalam daging. Ini nanti akhirnya tidak terolah. Dan yang nggak terolah bagaimana? Ya berarti nanti yang kalian makan adalah lemaknya saja. Dan kebanyakan lemak akhirnya bagaimana? Tambah endut. Akhirnya apa? Nanti bisa obesitas. Kemudian efek lanjutannya adalah hipertensi. Oke. Dan jangan lupa, kalau kalian makan daging berarti harus diimbangi dengan apa? Buah dan sayur. Itu ya. Oke. Oke, sudah Mas Gian. Kemudian kita beri tepuk tangan buat kelompoknya Mas Gian ya. Semoga nanti usahanya lancar. Kapan-kapan kalau sudah dapat modal, segera saja buka usaha. Ya. Oke, silakan duduk. GWDGOB. Good job. Asik.
Asik. Oke, selanjutnya kelompok yang kedua, kelompoknya Mbak Brenda aja, yuk maju, maju ke depan. Kemudian Mbak Brenda ini nanti langsung ke pertanyaan yang keempat saja ya. Solusi dan ide kreatif. Solusi dan ide kreatif. Setelah kamu tadi mendiskusikan, kira-kira nama produk atau ide usaha yang ingin dikembangkan apa? Kue Oh, kue bawang merah disingkat sama Mbak Brenda namanya kue bamer, kue bawang merah. Coba kita bayangkan, kue bawang merah, rasanya berarti kuenya rasa bawang merah. Oke, bagaimana itu Mem Siti juga belum bisa membayangkan. Kemudian kalau kue bamer, berarti bahan utamanya apa? Bawang merah goreng. Oke, pakai bawang merah goreng, tapi dibentuk sebagai kue. Kuenya nanti kira-kira bentuknya bagaimana itu? Oh, bulat-bulat, berarti mirip sama kue-kue nastar gitu ya? Oh gitu, oke. Terus cara pengolahan singkatnya bagaimana? Memilih bamer bawang merah dengan kualitas bagus. Ada yang mau menanggapi? Memangnya kalau kualitas bagus itu bawang merahnya yang bagaimana Mbak Brenda? Yang segar, terus yang apa lagi? Apa? Yang warnanya bagaimana? Apakah warnanya yang pucat atau warnanya yang cerah? Yang cerah ya, oke. Berarti ini harus menentukan kualitas bawang merahnya dulu. Tidak boleh pakai yang sudah busuk ya. Kemudian cara pemasarannya bagaimana? melalui status WA. Status WA. Apakah cukup hanya status WA saja kira-kira? Bagaimana caranya? TikTok Shop dan mengikuti festival kuliner lanjut. Oke, pakai TikTok Shop. Mbak Brenda sudah punya TikTok Shop apa belum? Oh sudah, alhamdulillah. Kemudian berarti langkah selanjutnya adalah mengikuti festival kuliner. Oke, bagus. Baiklah. Oke, terima kasih untuk kelompok Mbak Brenda. Silakan duduk kembali. Kita beri aplaus buat kelompoknya Mbak Brenda. Oke, terima kasih. Setelah kalian tadi diskusi, kemudian melakukan presentasi, melakukan tanya jawab kepada teman-temanmu mengenai pengelolaan potensi daerah, bagaimanakah sekarang perasaanmu, Nak? Ayo coba kelompok ini. Senang. Kenapa kok senang? Tahu apa? Tahu sumber daya daerah dan pengelolaan. Termotivasi. Kenapa kok termotivasi? Karena setelah saya mengembangkan produk, Ya. menemui masalah. Iya. Ternyata kalau sudah mengembangkan produk nanti akan ketemu namanya masalah, tantangan dan solusi. Kemudian kelompoknya Mas Gian. Kelompoknya Mas Gian. Bagaimana? Apa yang kamu dapatkan setelah kamu belajar ini tadi? Saya jadi tahu cara untuk mengembangkan produk ini. Oke, tadi Mas Gian mengembangkan soto becek anti hipertensi. Oke, kelompoknya Mbak Naira, Mbak Revi apa? Saya menjadi tahu cara mengelola menjadi produk dengan nilai jual tinggi. Oke, berarti kita jadi tahu ya. Yang awalnya sumber daya daerah itu harganya sekian, tapi kalau sudah diolah nanti harganya menjadi lebih tinggi. Nah, anak-anak yang kalian lakukan tadi itu tujuannya apa toh? Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi meskipun kalian masih MI, tapi kalian juga perlu peduli terhadap lingkungan kita. Oke. Setelah ini Mem Siti ingin evaluasi sebentar. Kalian sudah bawa HP? Oke. Pada LKPD itu nanti akan ada barcode yang harus kalian scan, kemudian kalian kerjakan. Ya, ada 15 soal. Itu nanti Mem Siti akan menampilkan soal-soal di situ, kamu jawab, kamu baca soalnya dengan seksama, ya. Oke, silakan di enter namanya dulu ya.
Coba mulai. Oke, silahkan mulai ya. Kalian sudah mengisi soal-soal tadi ya? Oke, bagaimana hasilnya? Wow, kenapa? Ada yang betul semua enggak? Tadi kalian bisa melihat hasilnya. Siapa nilai yang leaderboardnya siapa yang paling tertinggi? Siapa? Alivia. Oke. Ternyata ketika kalian mengerjakan menggunakan namanya word wall ya nak ya itu. Nah, ketika menggunakan word wall itu nanti akan tampak, oh ternyata ada beberapa anak yang memang nilainya meskipun nilainya sama tapi kecepatannya bisa berbeda. Kira-kira menyenangkan nggak seperti ini? Kalau kalian disuruh milih evaluasi pakai HP atau pakai kertas biasa? Kalau pakai kertas biasa kok kalian mengerjakannya lama. Tapi kalau pakai HP kok cepet. Kenapa ini kira-kira? Dikejar waktu. Tadi ada waktunya juga. Oke, setiap satu soal berapa menit, berapa detik? 30 detik. Berarti kalian sudah dikejar-kejar waktu ya. Iya, nanti biar itu kenapa toh kok diberi waktu? Biar kalian itu lebih fokus ya. Semakin sedikit waktunya, biasanya orang itu akan semakin fokus. Gitu ya, Nak ya. Kemudian hari ini insya Allah pembelajaran kita cukupkan sekian. Untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa belajar di bab selanjutnya, yaitu bab lindungi bumi dengan energi terbarukan di bab yang kedua ya. Tolong dibaca dari rumah, kemudian kita akan belajar kemudian. Untuk evaluasi hari ini, kamu lebih suka pembelajaran seperti ini apa lebih suka ceramahnya Mem? Lebih suka ceramah, berarti kamu tidak suka Mem menggunakan teknologi seperti ini? Ya suka, oke, berarti kita nanti bisa mix ya. Kita ganti metode-metode atau model pembelajaran yang kita lakukan di pembelajaran selanjutnya. Kemudian anak-anak dari ini tadi ya, menurut kalian hikmah dari kita belajar tentang potensi pengelolaan potensi daerah ini tadi, hikmahnya apa? Kita jadi apa? Jadi tahu apa? Jadi tahu potensi di sebagian daerah. Jadi tahu cara mengelola sumber daya. Oke, kemudian kita juga jadi tahu bagaimana cara untuk meningkatkan nilai jual suatu produk di suatu daerah. Oke, anak-anakku, pada pembelajaran hari ini kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mem cukupkan, mohon maaf apabila ada kekurangan, karena memang kekurangan itu ada pada Mem sebagai manusia biasa. Semoga kalian tetap semangat menghadapi hari-hari pembelajaran selanjutnya. Mem akhiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.